Hey teman-teman, balik lagi bersama saya Pei akan membawakan sebuah alur cerita film epik dari Thailand berjudul The Pool yang rilis di Indonesia pada tahun 2019 lalu. Berlatar di sebuah kolam renang yang jauh dari pemukiman penduduk di Thailand. Kolam yang memiliki kedalaman 6 meter ini mulanya sedang digunakan untuk proses syuting produk iklan oleh sekelompok orang dari agensi jasa periklanan. Diperkenalkan kepada kita tokoh utama bernama Day. Dia bekerja sebagai salah satu kru di bagian tim art yang bertugas menyiapkan segala keperluan terkait visual, terutama yang berkaitan dengan lokasi syuting. Day juga ditemani kekasihnya bernama Koi, yang sering menemani Day di sela-sela waktu syutingnya. Singkat cerita, syuting iklan pun selesai tepat waktu dan kabarnya nih, kolam renang akan segera ditutup dalam jeda waktu yang cukup lama. Semua orang beres-beres dan mulai meninggalkan lokasi syuting tersebut. Hanya tersisa Day, Mayom yang merupakan rekan kerja Day, dan Lucky yaitu seekor anjing milik Day yang bertahun-tahun ia latih. Di waktu siang hari, si Day yang kelelahan bekerja coba menggunakan waktu luangnya untuk bersantai di tengah kolam renang dengan merebahkan badan di atas water hammock atau floating atau pelampung karet. Nah, sementara si Mayom juga tak lama lagi akan segera meninggalkan lokasi untuk pulang ke negara asalnya dan akan kembali setelah 3 bulan ke depan. Sebelum si Mayom pergi, Mayom menaruh suntikan insulin milik Day di atas meja yang diganjal dan tak sengaja menjatuhkan kotak rokok ke dalam saluran pipa. Sementara Lucky dikaitkan pada tiang di tepi kolam agar tidak berkeliaran dan bisa jatuh ke kolam renang. Mayom pun tak lupa mengingatkan Day agar segera bangun dan menepi karena ia telah membuka saluran pembuangan dan menguras air kolam renang tersebut. Namun si Day ini malah santai-santai tak menghiraukan saran Mayom. Malah menanggapinya dengan meminta Mayom agar memesankan sekotak pizza untuk makan sorenya. Tak ambil pusing, Mayom pun segera pergi meninggalkan lokasi. Kolam renang ini pun sontak menjadi benar-benar sunyi disertai angin kencang karena pada saat itu kebetulan sedang musim hujan. Day yang ketiduran di alas karet hingga sore hari tiba-tiba tersadar oleh Lucky yang menggonggong di tepi kolam. Nah, betapa terkejutnya Day saat menyadari bahwa permukaan air telah surut sekitar beberapa meter. Day pun segera berusaha naik dan menggapai dinding kolam namun terlalu tinggi dan tidak ada yang benar-benar bisa ia jadikan pegangan. Kemudian ia mencoba menggapai handphonenya dengan menggunakan tali yang dikaitkan pada sebuah kacamata sebagai pengaitnya. Namun tetap saja sia-sia. Day yang sudah kehabisan tenaga coba berteriak minta tolong namun memang tidak ada orang sama sekali. Tiba-tiba handphone milik Day bergetar tanda ada seseorang yang menelponnya. Handphone itu pun perlahan bergerak mendekati tepi kolam renang. Namun si Lucky yang mendengarnya tiba-tiba heboh sendiri dan terpeleset di sisi kolam renang dengan keadaan terikat. Day yang semula bersiap menangkap handphonenya harus memilih tindakan dan terpaksa harus berenang ke sisi kolam renang yang berbeda untuk menyelamatkan anjingnya terlebih dahulu. Menggunakan dorongan alas karet, Lucky pun bisa terselamatkan. Setelah si Lucky berhasil naik dengan bantuan Day, di saat yang sama, handphone milik Day pun terjatuh hingga membuat Day sedikit kesal karena dia tidak sempat menangkapnya. Namun ternyata HP-nya tersebut masih tersambung dengan kabel charger yang membuatnya masih tergantung di tepi kolam renang. Day pun segera berusaha meraih HP-nya, walaupun tetap saja handphone tersebut nyemplung akibat Day yang kurang hati-hati saat berusaha meraihnya. Sekarang dia benar-benar tidak bisa menghubungi siapapun melalui handphone yang sudah tenggelam di dalam air. Kemudian terlintas di benak Day untuk menyelam ke dasar kolam dengan tujuan menutup saluran pembuangan air menggunakan kimono renangnya. Saat Day berada di dasar kolam, di atas kolam ternyata ada seorang pengantar pizza yang sebelumnya dipesan Mayom. Sialnya, saat dia mau kembali ke permukaan, sabuk rantainya malah nyangkut pada besi penutup saluran. Abang-abang tersebut pun akhirnya hanya menaruh pizza di tepi kolam dan berniat kembali karena tak melihat seorang pun di sana kecuali seekor anjing. Saat Day berhasil terlepas, memanggil minta bantuan, abang pengantar pizza tersebut sudah menyalakan motor bebek robokannya dan kurang mendengar teriakan si Day. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa lokasi kolam renang tersebut memang berada di tengah kebun dan tidak ada bangunan di sekitarnya.
Sekarang masuk ke hari kedua, matahari kembali bersinar. Day yang memejamkan matanya dan berharap ada nasib baik yang menghampirinya. Nah, akhirnya Koi datang seperti biasa untuk menengok si Day. Koi yang melihat Day sedang berbaring seperti itu mengira semua keadaan baik-baik saja. Padahal kalau nih cewek pinter dikit, dia harusnya tahu bahwa air kolam sudah berkurang drastis. Entah siapa yang salah, Koi malah tertarik untuk naik ke papan loncat dan ingin ikut berenang bersama kekasihnya. Day yang kembali nyaring akibat gonggongan laki coba mencegah Koi supaya jangan lompat. Tapi si Koi ini sudah terlanjur berlari. Koi yang kaget akan teriakan si Day tiba-tiba terpeleset dan membentur ujung papan sebelum akhirnya jatuh ke kolam renang. Day langsung menghampiri dan menaruh Koi di atas alas karet. Malam pun segera tiba, keadaan air semakin rendah. Di tepi kolam, laki juga terus menggonggong seperti melihat sesuatu. Rupanya anjing tersebut melihat seekor buaya imut mendekati area kolam renang. Dari manakah buaya ini? Sebetulnya pada scene sebelumnya dijelaskan melalui potongan koran bahwa buaya tersebut adalah buaya yang melarikan diri dari penangkaran akibat banjir yang sedang dicari petugas. Akibat gonggongan laki, buaya tersebut hilang fokus dan harus jatuh ke kolam. Sekarang muncul lagi satu permasalahan bagi si Day. Bukan lagi hanya harus memikirkan bagaimana cara keluar, tapi Day harus memastikan dirinya aman dari pantauan buaya yang berada satu kolam dengannya. Hari pun berganti, malam berganti pagi, kolam renang sudah benar-benar kering. Di sini Day mengetahui bahwa Koi sedang mengandung anaknya. Melihat luka yang dialami Koi, Day berusaha membalutnya dengan perban buatannya untuk sementara. Nah, si Day ini melihat sebuah lakban atau solatip atau apapun itu istilahnya pada rahang si buaya yang masih tertidur. Dengan mengendap-endap, Day berusaha mengambilnya. Setelah selesai memberi perban, kemudian Day berusaha membuka baut penutup saluran air dengan menggunakan kalung milik si Koi. Berharap dia bisa keluar melalui lubang tersebut. Setelah berhasil terbuka, Day melihat buaya tersebut terlebih dulu ataupun nyolong star masuk ke saluran tersebut dengan muka yang gak berdosa. Dengan menunggu dan mengamati kemana buaya itu pergi, Day tetap nekat masuk walaupun bisa saja dia bertemu buaya tersebut di dalam saluran pipa. Nah, akhirnya Day menemukan jalan menuju atas kolam, namun sayang penutupnya dalam keadaan terkunci atau digembok. Saat Day berusaha mendobrak penutup tersebut, tak sengaja Day melihat dari cermin cembung bahwa buaya tadi telah kembali ke kolam renang dan mendekati Koi. Day yang panik segera kembali ke kolam untuk menyelamatkan kekasihnya itu. Day pun berhasil menjauhkan buaya tersebut. Tak lama berselang, Koi kini kembali tersadar. Malam kembali tiba dan mereka butuh makanan karena sudah hampir 2 malam tidak makan. Beruntung ada laki yang menjatuhkan kotak pizza yang ditaruh di tepi kolam tadi. Mereka pun berdua bisa makan setidaknya untuk bertahan 1 malam saja. Setelah makan, tiba-tiba turun hujan lebat dan mereka asik mengobrol di bawah kursi. Dari kejauhan mereka melihat buaya yang di depannya bertelur. Sampai pada pagi harinya, Day pura-pura tertidur untuk memancingnya keluar serta mengurungnya di saluran pembuangan. Dengan mengganjal penutup saluran dengan sebuah kursi, mereka pun sedikit lega. Day akhirnya membuat api dengan cara memanfaatkan panas matahari untuk memasak telur yang dari semalam dia incar. Dengan energi yang sedikit terisi kembali, mereka kembali berusaha naik ke atas kolam. Koi yang menaiki pundak Day, namun tetap saja cara itu tidak berhasil. Jadi satu-satunya jalan terbaik untuk keluar adalah melalui terowongan pipa pembuangan. Dan mau tak mau, si buaya yang tadi masuk harus naik kembali ke atas kolam. Day menugaskan Koi untuk masuk terlebih dahulu, sementara Day menunggu untuk mengalihkan perhatian si buaya agar tidak mengejar Koi. Dan tahu telurnya hilang, buaya tersebut menjadi sangat marah dan mengejar Day. Beruntung Day sempat masuk ke dalam lubang untuk menyusul Koi. Setelah di dalam terowongan, si Day ini tiba-tiba menggigil kedinginan akibat sudah beberapa hari tidak menggunakan obat insulinnya. Dengan menggunakan kawat, ia coba meraih obatnya yang berada di atas meja yang pada adegan awal tadi Mayom menaruhnya.
Namun obat tersebut jatuh hingga pecah. Tapi Day menemukan obat lain di dalam kotak rokok yang terjatuh di dalam lubang sebelum ia terjebak. Day pun bisa tertidur hingga esok paginya. Dan kini masuk ke hari ke-6. Day dan Koi terbangun oleh sebuah benda terbang yang melintas di area kolam. Si Day ini mengira itu sebuah drone milik seseorang. Day pun segera berlari menuju kolam agar drone tersebut dapat melihatnya. Ternyata benda tersebut hanyalah mainan anak-anak. Day pun kembali pasrah sebelum tiba-tiba sebuah angin kencang melemparkan sebuah kawat duri ke tepi kolam. Day dengan terpaksa menarik tali tersebut untuk memanjatnya. Hampir saja sampai. Nah, si Day ini pingsan cukup lama akibat tadi terjatuh. Tapi setelah dia bangun, sudah berhadapan dengan si buaya. Mereka bertarung disertai hujan yang begitu deras. Day pun berhasil menghindar dari buaya tersebut. Kemudian Day masuk ke terowongan kembali. Di sana dia ambil jalur yang berbeda dan menemukan harapan, yaitu menemukan jalan keluar baru melalui lubang tersebut. Dengan tertatih, Day berusaha menuju pintu tersebut dan mendobrak penutupnya. Pintu lubang pun berhasil terbuka dengan senang hati. Day pun keluar melalui lubang tersebut. Nah, tapi kesenangan itu hanya bersifat sesaat. Setelah Day mengetahui bahwa dia hanya berpindah kolam saja, Day kembali berteriak penuh kesedihan. Asli, di sini dia kecewa banget. Tapi nggak ada waktu buat bersedih. Day kembali masuk ke terowongan dan terkulai lemas di sana. Oke, sekarang masuk ke hari terakhir, yaitu hari ke-7. Mainan terbang yang kemarin tiba-tiba datang kembali. Kali ini mainan itu jatuh tepat di dalam kolam. Tak lama berselang, pemilik mainan tersebut yang nampaknya itu bukan anak-anak, melainkan 2 orang lelaki dewasa. Mereka pun menuruni kolam tersebut dengan memanfaatkan sebuah tangga bambu yang disambung dengan tali. Tapi lagi-lagi mereka tidak melihat Day yang berada di dalam saluran pipa. Hujan pun turun kembali. Day terlambat meminta pertolongan karena melihat 2 orang tadi sudah pulang. Saat Day naik, tiba-tiba saja si buaya kembali menghadangnya. Ya, inilah pertarungan terakhir antara Day dan si buaya. Di sisi lain, Koi yang berada di saluran pipa sudah mulai terendam air hujan. Day yang sudah benar-benar lelah terbangun oleh tiupan peluit yang ternyata itu sinyal bahwa Koi masih hidup. Day pun terbangun susah payah memenangkan pertarungan tersebut. Namun sayang, laki yang merasa terpanggil oleh tiupan peluit tadi harus berakhir akibat terjerat tali pengikatnya. Singkat cerita, Day pun berhasil naik dengan memanfaatkan rantai milik laki dan segera membuka penutup saluran untuk menyelamatkan Koi. Ia coba membobol gembok pengunci menggunakan sebuah pipa besi. Setelah terbuka, Day langsung turun membawa Koi naik. Koi yang sudah tak sadar akhirnya bisa terselamatkan atas usaha keras Day. Mereka berdua pun bisa bersatu kembali dan film pun berakhir di sini. Pesan dari film ini, bagi Anda yang hobi berenang, entah itu di kolam renang ataupun di empang milik tetangga, harap selalu berhati-hati. Pastikan Anda memesan pizza terlebih dahulu, membawa seekor anjing peliharaan, dan pastikan tidak sedang ada berita buaya yang melarikan diri. Saya P, sampai ketemu di video selanjutnya.